Selamat siang anak-anakku. Setelah kalian mengikuti ujian tengah semester minggu lalu, sekarang kita kembali pada materi kita yang selanjutnya ya. Oke, ini adalah materi terakhir pada pada semester genap ini ya. Materi kita berjudul sistem ekskresi pada manusia. Nah, kalau 2 minggu sebelum UTS ya, saya ada minta kalian untuk mencari organ ekskresi, yaitu ginjal, paru-paru, kulit, hati, lalu kalian tempelkan di dalam buku catatan. Inilah fungsinya ya. Kenapa? Karena pada pada siang hari ini kita membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Oke, ya, mari kita lanjutkan. Sistem ekskresi pada manusia memiliki kompetensi dasar ya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi kita. Ketika kalian sudah mempelajari mengenai sistem ekskresi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis sistem ekskresi pada manusia, memahami gangguan apa saja yang terjadi pada sistem ekskresi, serta bagaimana menjaga sistem ekskresi kita tetap dalam posisi yang sehat. Ya, itulah dia. Itulah kompetensi dasar yang wajib kalian kuasai. Lalu ada peta konsep yang akan saya berikan. Nah, peta konsep daripada sistem ekskresi ini terdiri berupa ya, kita akan mempelajari langsung organ ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ini saja peta konsepnya. Sederhana ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Iya. Sistem ekskresi adalah sistem yang mengatur proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang bersifat racun ya. Jadi segala sesuatu yang merupakan hasil produksi metabolisme dalam tubuh kita yang sifatnya racun itu perlu dikeluarkan. Kenapa? Kalau segala sesuatu yang racun di dalam tubuh kita ditumpuk di dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan apa? Tubuh kita mengalami ketidakseimbangan. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu kan kita akan mudah mengalami yang namanya sakit-sakitan ya. Nah, ada 4 organ yang menyusun sistem ekskresi, yaitu adalah ginjal atau ren, paru-paru atau pulmo, hati atau hepar, dan kulit atau integumen. Oke, mari kita bahas yang pertama adalah si ginjal ya. Ginjal nama latinnya adalah ren, bahasa latinnya adalah ren. Adapun struktur morfologi ginjal manusia yaitu adalah satu, bentuk seperti biji kacang merah ya, atau biji kacang kara atau kacang ercis bentuknya ya. Lalu terletak di kanan dan kiri tulang pinggang dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal belakang itu ya, dinding tubuh belakang ya, dorsal itu belakang ya. Kemudian jumlahnya sepasang dengan warna merah keunguan ya. Kenapa warna merah? Karena tersusun atas yang namanya pembuluh darah. Nah, berikutnya ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan ya. Itu dia, itu struktur morfologinya. Lalu bagaimana dengan struktur anatomi ginjal ya? Struktur anatomi ginjal adalah lapisan ginjal luar namanya itu adalah korteks. Lapisan yang tengah dikenal dengan nama medula. Lapisan bagian dalam namanya pelvis renalis ya. Nah, yang kedua adalah struktur atau penyusun terkecil dari ginjal ini. Jadi ginjal itu bisa ada gara-gara apa? Karena ada penyusun terkecilnya. Apa nama penyusun terkecilnya? Penyusun terkecilnya adalah nefron. Nefron. Kumpulan nefron membentuk yang namanya si ginjal tadi ya. Oke, nefron terdiri atas apa? Badan Malpighi ya. Badan Malpighi terdiri atas glomerulus, capsula Bowman, dan tubulus. Nama lain tubulus itu adalah saluran. Nah, tubulus di dalam ginjal itu ada 3. Yang pertama, tubulus contortus proximal yang disingkat dengan TKP. Yang kedua, tubulus contortus distal yang disingkat dengan nama TKD. Dan yang ketiga, tubulus contortus collectivus atau dikenal dengan nama tubulus pengumpul ya, atau disingkat dengan nama lain TKK ya. Ginjal juga wajib dilindungi oleh lemak. Kenapa? Karena lemak ini berfungsi untuk melindungi organ-organ vital, sehingga ketika tubuh mengalami sesuatu, dia organ vital tadi itu terutama ginjal ini tidak langsung rusak ya, karena dilindungi oleh si lemak tadi ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah organ ginjal ya. Seperti yang saya bilang tadi, korteks adalah bagian ginjal yang luar, kemudian medula adalah bagian ginjal yang berada di tengah, dan yang terakhir adalah pelvis renalis
atau yang dikenal dengan nama bagian ginjal pada bagian dalam. Nah, pelvis renalis itu langsung berhubungan dengan ureter. Nah, ureter ini itu penghubung antara ginjal dengan kantong kemih, ya. Kantong kemih punya nama latin adalah vesica urinaria. Nah, dari vesica urinaria lalu masuk ke uretra. Nah, dari uretra masuk ke alat kelamin. Nah, ini dia kaitannya antara organ ginjal dengan organ pembuangan kita. Oke, berikutnya. Nah, proses pembentukan urin ini terjadi atas 3 tahapan. Yang pertama, tahapannya itu adalah filtrasi atau penyaringan, ya. Nah, tahap filtrasi ini tempat terjadinya atau tempat berlangsungnya itu ada di glomerulus, ya. Glomerulus ini bentuknya seperti untayan rambut, ya. Nah, sebenarnya itu adalah kumpulan dari pembuluh darah yang bentuknya tidak beraturan. Nah, di dalam pembuluh darah itu terdapat yang namanya darah yang merupakan hasil dari sisa metabolisme. Darah yang membawa hasil daripada sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, apa yang terjadi dengan hasil filtrasi tadi? Hasilnya adalah urin primer atau yang dikenal dengan nama filtrat glomerulus. Nah, Bu, boleh nggak dijelaskan bagaimana filtrasi itu terjadi? Nah, filtrasi terjadi ketika kandungan darah yang bermolekul kecil, ya, kandungan darah yang bermolekul kecil yang isinya adalah air, garam, gula atau glukosa, lalu urea mengalami penyaringan, disaring, ya, difiltrasi, sehingga sel-sel darah dan protein yang memiliki ukuran besar tidak ikut terfiltrasi. Ya, di mana ya? Di mana sel-sel darah yang memiliki ukuran besar dan protein yang memiliki ukuran besar tidak ikut terfiltrasi atau tidak ikut tersaring, ya. Filtrat dari filtrasi ini akan masuk kepada kapsula Bowman, ya. Oke. Itu adalah prosesnya. Jadi saya ulangi kembali, kandungan darah yang bermolekul kecil yang mengandung air, garam, glukosa, urea itu mengalami filtrasi, ya, di mana sel-sel darah merah dan protein yang berukuran besar tidak ikut terfiltrasi. Nah, hasil daripada si filtrasi tadi itu akan masuk kepada kapsula Bowman, ya. Nah, berikutnya setelah didapatkan urin primer, lalu ya kita masuk pada proses yang kedua, yaitu adalah reabsorpsi, ya, penyerapan kembali. Tempat terjadinya adalah TKP dan TKD. Apa itu TKP dan TKD? Tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Nah, apa sih hasil akhir daripada proses penyerapan kembali ini? Yaitu adalah urin primer atau filtrat tubulus. Bu, boleh nggak dijelaskan bagaimana proses reabsorpsinya? Nah, prosesnya adalah urin primer yang sudah dihasilkan oleh si glomerulus tadi akan mengalir melalui tubulus contortus. Nah, pada bagian TKP terjadi proses penyerapan kembali, ya, reabsorpsi. Zat-zat yang masih diperlukan di dalam tubuh itu akan dikembalikan ke tubuh, ya. Seperti apa? Seperti misalnya protein, ya. Nah, setelah terjadi reabsorpsi terbentuklah urin sekunder atau nama lainnya adalah filtrat tubulus. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada tahapan yang terakhir, yaitu tahapan augmentasi atau penambahan zat, ya. Nah, penambahan zat ini terjadi pada tempat yaitu yang dikenal dengan nama TKK. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah urin sesungguhnya, ya. Bagaimana prosesnya? Nah, setelah mencapai TKD, ya, TKD itu tubulus contortus distal, urin sekunder tadi hasil daripada reabsorpsi itu kan mengalami penambahan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan penyerapan air, sehingga terbentuklah urin yang sesungguhnya, ya. Jadi urin sekunder tadi itu mengalami penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan, seperti apa? Na, kemudian ion K, ya. Nah, sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Ya, urin tersebut atau urin sesungguhnya yang sudah dihasilkan tadi akan dikeluarkan dari ginjal melalui ureter yang bermuara kepada vesica urinaria atau kantong kemih. Dari kantong kemih disalurkan ke uretra lalu keluar tubuh. Nah, itulah dia. Itu prosesnya, ya. Nah, ini ada gambar yang bisa kalian lihat. Nah, beginilah prosesnya. Ya, glomerulus tempat filtrasi, kemudian TKP reabsorpsi, dan yang terakhir adalah si TKK, dari TKD ke TKK, itu proses augmentasi. Nah, ini gambarnya, ya. Oke. Nah, apa sih, Bu, kandungan urin normal? Ketika orang mengeluarkan urin, kandungan urin tersebut harus memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, di dalamnya harus mengandung air, urea, amoniak,
ya. Yang kedua, garam-garam mineral. Yang ketiga, zat warna empedu atau yang dikenal dengan nama pewarna urin, yang dikenal dengan nama bilirubin. Yang terakhir adalah vitamin B, vitamin C, obat-obatan dan hormon. Jadi kelebihan vitamin dan mineral itu biasanya dibuang, ya. Jadi nggak usah takut kalau kalian kebanyakan makan buah-buahan atau makan sayur-sayuran, itu akan semua dibuang melalui urin, ya. Oke, berikutnya kita masuk kepada organ ekskresi yang berikutnya, yang kedua, yaitu adalah paru-paru atau pulmo. Nah, paru-paru atau pulmo dikatakan sebagai organ ekskresi kenapa? Karena paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O, hasil akhir dari respirasi atau hasil akhir dari proses bernafas. Itu dia, ya. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, itu dia. Oke. Berikutnya kita masuk kepada organ yang ketiga, yaitu hati atau hepar, ya. Hati atau hepar memiliki struktur morfologi. Yang pertama, hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Yang kedua, hati terletak dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma, ya. Kita tahu sama-sama bahwa diafragma adalah sekat yang memisahkan antara rongga dada dengan rongga perut, ya. Hati juga memiliki berat dengan kisaran 2 kg, ya. Kemudian hati tempat dihasilkannya bilirubin pewarna urin dan biliverdin pewarna feses, ya. Oke. Berikutnya dikatakan hati sebagai organ ekskresi kenapa? Karena hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah mati atau sudah tua, ya. Dan yang kedua adalah hati berfungsi untuk menghasilkan empedu secara terus-menerus. Kita tahu sama-sama bahwa pada organ hati terdapat saluran empedu. Nah, saluran empedu itu menghasilkan empedu. Empedu itu ciri khasnya apa? Dia berwarna kehijauan dan cenderung rasanya pahit. Kemudian itu berperan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh serta melindungi tubuh dari bakteri, ya. Nah, berikutnya tadi belum saya bahas, ketika dia merombak sel-sel darah merah yang sudah mati, apa yang terjadi? Nah, pada waktu itu hemoglobin pada sel darah merah akan diurai menjadi globin, zat besi dan hemin, ya. Kemudian zat besi itu akan disimpan di dalam tubuh. Kemudian globin, ya, globin tadi hasil pemecahan hemoglobin sel darah merah tadi itu digunakan untuk membentuk sel darah merah yang baru. Sedangkan hemin digunakan untuk membentuk zat pewarna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Itulah fungsinya. Kenapa dikatakan dia sebagai organ ekskresi, ya. Nah, ini adalah organ hati. Seperti yang saya bilang tadi bahwa hati memiliki saluran empedu atau kantong empedu. Itu berwarna hijau itu, ya. Bisa kalian lihat di situ gambarnya. Oke. Nah, ini adalah bagaimana proses hati menghasilkan hemin, zat besi dan globin, ya. Hati tadi hati digunakan sebagai tempat merombak sel darah merah yang sudah tua atau sudah rusak atau sudah mati, ya. Ketika sel darah merah yang sudah tua atau sudah rusak tadi dirombak, apa yang terjadi? Dia akan menghasilkan sel-sel histiosit. Nah, sel histiosit ini akan menghasilkan 3 zat tadi, yaitu hemin, zat besi dan globin. Kita tahu sama-sama tadi, saya ulang sedikit ya. Hemin digunakan untuk menghasilkan zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Sedangkan zat besi akan dialirkan ke plasma darah kembali, digunakan oleh darah. Dan yang terakhir adalah globin akan digunakan untuk membentuk sel darah merah yang baru, ya. Oke. Dan yang terakhir adalah kulit, ya. Kulit adalah organ ekskresi, ya, yang memiliki nama lain adalah integumen atau nama latinnya adalah integumen. Nah, kulit manusia itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama kulit ari, namanya adalah epidermis, letaknya paling atas, ya. Yang kedua kulit zangat, nama lainnya adalah dermis, letaknya di tengah-tengah. Dan yang ketiga adalah jaringan hipodermis, ya, hipodermis. Kenapa dikatakan hipodermis? Karena dia letaknya pada bagian bawah dan disusun oleh jaringan ikat, ya. Jaringan ikat yang menyusun adalah jaringan lemak atau nama lainnya adalah jaringan adiposa, ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai jaringan epidermis, ya. Jaringan epidermis tersusun atas beberapa lapisan. Yang pertama lapisan korneum. Ini terdiri atas sel kulit yang mati dan selalu mengelupas. Lalu lapisan granulosum. Nah, ini terdiri atas apa? Lapisan kulit mati dan juga selalu mengelupas, sama seperti si korneum. Nah, berikutnya adalah lapisan lucidum. Nah, khusus lapisan ini menghasilkan kekuatan dan kelenturan pada kulit dan memberikan warna pada kulit,
ya. Warna pada kulit dikenal dengan nama melanin. Nah, melanin itu terdapat pada bagian lapisan lucidum, ya. Dan yang terakhir adalah lapisan germinativum. Nah, khusus lapisan ini itu menghasilkan sel-sel kulit yang baru, ya. Itu mengganti sel-sel kulit yang sudah mati atau sudah mengelupas tadi. Jadi, ketika kulit kita sudah mati atau sudah mengelupas, ada lapisan yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel kulit baru yang dikenal dengan nama lapisan germinativum. Ya, dalam satu hari pasti akan ada selalu kulit kita yang mati atau terkelupas. Ya, nah jadi dia akan selalu dihasilkan oleh namanya lapisan germinativum. Oke, berikutnya adalah lapisan dermis. Nah, lapisan ini isinya apa? Ya, di sini terdapat yang namanya otot rambut, kemudian pembuluh darah, kemudian ada saraf, ada kelenjar minyak, glandula sebaceae, kemudian kelenjar keringat, glandula sudorifera. Ya, kelenjar keringat terbagi atas dua, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Nah, kelenjar ekrin itu menghasilkan atau mengeluarkan garam, asam, urea, amoniak. Ya, sedangkan apokrin itu mengeluarkan yang namanya lemak. Ya, mengeluarkan keringat yang mengandung lemak. Itu dia. Itu jelas itu dua berbeda. Ya. Satu kelenjar keringat, tetapi ada dua kelenjar yang membedakan, yang menghasilkan dua hasil keringat yang berbeda-beda, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Oke, berikutnya adalah lapisan hipodermis. Ya, lapisan ini bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi menyatukan kulit dengan otot. Ya, lapisan ini berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Kenapa? Karena pada lapisan ini terdapat yang namanya jaringan lemak. Itu dia. Ya, nah ini adalah gambar lapisan. Ini adalah gambar anatomi kulit manusia. Ya, anatomi kulit manusia normal. Ya, bisa kalian lihat di situ. Iya, ada kelenjar sebaceae, kemudian ada kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera dan lain sebagainya. Ya, nah bagaimana sih Bu mekanisme dihasilkannya keringat? Nah, di situ dibilang, ya di situ di slide ini, di gambar ini menunjukkan, kita baca satu persatu ya. Ketika tubuh banyak bergerak, sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Itu jelas ya. Proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh naik dan memberi rangsangan kepada hipotalamus. Hipotalamus itu letaknya pada bagian otak ya. Nah, lalu hipotalamus memberi rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang ya. Saraf simpatik memberi sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Lalu kelenjar keringat kemudian akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Keringat ini mengandung kotoran dan zat sisa yang tidak terpakai di dalam tubuh. Ya, jadi ini kerjasama antara tubuh, hipotalamus, kemudian saraf simpatik dan kelenjar keringat ya untuk mengeluarkan keringat. Jadi tujuan mengeluarkan keringat itu apa? Untuk menurunkan suhu tubuh. Ya, untuk menurunkan suhu tubuh. Oke, jelas ya. Ini cara ini adalah proses dihasilkannya keringat. Oke, anak-anakku. Ya, jika di dalam penjelasan saya ada pertanyaan yang muncul ya, yang muncul di pikiran kalian, silakan kalian tanyakan kepada saya ya. Lalu apa yang kalian lakukan setelah menyaksikan video saya? Silakan kalian catat ya. Pada bagian yang ada gambarnya, misalnya gini, ginjal. Kalian kan kemarin minggu lalu kan saya sudah suruh kalian untuk mencari 4 organ ini kan, lalu kalian tempelkan di dalam buku. Nah, di bawah organ ginjal kalian tulis itu berkaitan dengan hal-hal yang saya jelaskan mengenai ginjal yang terdapat di slide ini. Lalu berikutnya paru-paru juga, kemudian hati juga, kemudian kulit juga. Ya, jadi mereka tertulis di bawah organ masing-masing. Jelas ya? Nah, kalau sudah selesai kalian tulis, kalian fotokan lalu kirim ke WA saya secara pribadi. Oke? Oke anak-anakku? Oke, selamat. Demikian video pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat siang dan tetap semangat.